Sobat Banteng, mari kita pekikan salam perjuangan kita merdeka. Selamat datang dalam Kabar Banteng, liputan berita aktual seputar PDI Perjuangan. Saya Nelia akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang perlu Anda ketahui. Kabar Banteng terus bergerak, mengabarkan dan mengobarkan semangat perjuangan. Kabar Banteng kali ini kami awali dengan berita sunatan massal PDI Perjuangan. Yang kedua, donor darah PDI Perjuangan di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dan yang ketiga, e-sport DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan. Dan yang keempat, Goes Sehat DPC PDI Perjuangan Jakarta Barat. PDI Perjuangan menggelar sunatan massal untuk masyarakat di Jakarta Pusat. Gelar acara ini untuk memperingati Hari Maulid Nabi dan juga Hari Sumpah Pemuda. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Halo, selamat siang. Bersama saya Ripka dari Media Center DPD PDI Perjuangan. Hari ini Sabtu tanggal 23 Oktober berada di Jalan Bonang bersama Ibu Waude Herlina. Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini ada acara apa sih, Bu? Ada kegiatan apa? Hari ini ada kegiatan hitanan massal dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Karena yang mengadakan adalah Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraganya DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat, yaitu Wakil Ketuanya Pak Paulus. Baik, selanjutnya Bu, acara ini apakah ada kelanjutan lagi selanjutnya? Insya Allah ada, karena ternyata animo untuk yang sunat itu banyak sekali masyarakat ya, karena kalau mereka sunat sendiri itu bisa sampai 1 juta atau 700 sampai 1 juta per orang, sehingga kalau ini sangat bermanfaat buat mereka. Luar biasa sekali ya Bu ya. Lalu bagaimana sih Bu tanggapan daripada peserta yang mengikuti hitanan massal hari ini? Mereka tuh rupanya berani-berani ya, dan mereka sudah menunggu, apalagi ini masih pandemi, maksudnya sekolah itu masih ada yang PJJ dan ada yang tatap muka, sehingga kalau habis disunat bisa istirahat agak lama ya di rumah. Yang ini saya bersama dengan Pak Paulus. Selamat siang Pak Paulus. Selamat siang Mbak Rika. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini Pak sedang diadakan hitanan massal nih Pak. Apakah hitanan massal ini hanya diadakan di Jakarta Pusat aja Pak? Baik, kebetulan hari ini hitanan massal ini diadakan dalam rangka Maulid Nabi dan juga merayakan Sumpah Pemuda. Memang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat, Bidangpora khususnya, tapi juga kerjasama dengan Ketua DPP Bidang Pemuda Olahraga Bang Eriko Sorterduga, juga Ibu Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat, Ibu Waude Herlina. Tentu saja harapan kita kalau memang rakyat membutuhkan, pasti saya rasa semua pihak di PDI Perjuangan akan siap mengadakan hitanan massal ini. Halo, selamat siang. Masih bersama Media Center DPD PDI Perjuangan. Hari ini saya bersama Pak Eriko. Selamat siang Pak. Siang Mbak Ripka. Apa kabar Pak? Baik. Luar biasa, sehat selalu ya Pak? Amin, amin. Oke Pak, hari ini ada kegiatan hitanan massal Pak. Kenapa sih diadakan kegiatan hitanan massal hari ini? Jadi begini, ini kan sebenarnya hitanan massal ini ide dari DPC Jakarta Pusat, di mana menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW, dan di samping itu juga menyambut 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Dan kita membuat satu acara yang berbeda, bukan hanya normatifnya saja, bukan hanya formalnya saja, berupa katakan sunatan bersama 68 anak-anak ini, tetapi kita juga melakukan dengan budaya lokal, budaya Betawi. Dan itu perintah Ibu Ketua Umum Ripka, supaya apa? Kita tidak pernah melupakan budaya lokal. Walaupun kita sudah semakin maju, tetapi budaya lokal tetap harus dikembangkan, dipelihara, dan juga dilestarikan. Bersama juga kita menjalankan ibadah agama dengan baik. Contohnya hari ini dengan sunatan bersama. Luar biasa Pak. Baik, apa sih harapannya ke depan Pak diadakannya acara hitanan massal ini? Jadi begini, kita diajarkan Ibu Ketua Umum untuk tulus.
bagaimana melakukan ini kepada masyarakat dan berharap generasi muda ini, anak-anak ini nanti 30-40 tahun lagi akan menjadi pemimpin, akan menjadi pimpinan di tempat di mana saja berada. Bahkan tadi saya menawarkan untuk menjadi anggota DPR, DPRD, DPRD tingkat 2. Mereka semua mau. Mereka semua bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi lebih baik. Nah, harapan kita kalau kita memberikan sesuatu yang terbaik dan memberikan ajaran moral agama dengan baik, maka mereka akan menjadi calon-calon pemimpin yang baik ke depannya. Dan ini penting di dalam membangun bangsa ini ke depan, dalam menyambut Indonesia Emas. Rifka, jangan lupa 2045 Indonesia 100 tahun kemerdekaan. Itu 24 tahun lagi. Nah, kita harapkan mereka sudah menjadi pemuda-pemuda, sudah menjadi generasi muda yang siap untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi ke depan. Seperti itu, Rifka. Luar biasa Pak Eriko, terima kasih semangatnya Pak, terima kasih motivasinya Pak. Saya sebagai anak muda jadi semangat banget nih dengar Pak Eriko hari ini. Terima kasih, sehat selalu Pak dan sukses. Rifka. Dan juga jangan lupa generasi muda maju terus untuk membangun bangsa ini ke depan. Merdeka. Merdeka. Bersyukur banget ya membantu karena memang keadaan lagi kayak begini ya. Bagi saya sih bersyukur banget aja. Banget ya. Anaknya siapa Bu namanya Bu? Rizky gimana perasaannya, takut nggak Rizky? Enggak ya, luar biasa. Terima kasih Bu dan Rizky, sehat selalu. PDI Perjuangan DKI Jakarta kembali menggelar aksi donor darah untuk kemanusiaan di dua tempat yang berbeda, di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Bagaimana aksi donor darah tersebut berlangsung? Mari kita saksikan tayangan berikut. Saya sedang bersama Bapak Irwan Setiadi, Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara. Pak, selamat siang. Selamat siang. Ya, yang saya ingin tanyakan itu adalah setelah acara donor darah ini, Pak, apa rencana acara-acara DPC ke depannya, DPC Jakarta Utara, Pak? Ya, DPC Jakarta Utara selalu akan melaksanakan kegiatan yang bersifat kemanusiaan khususnya. Hari ini kita donor darah di PMI Jakarta Utara sesuai arahan tadi DPP Partai bahwa kita akan tetap melaksanakan per 3 bulan sekali di wilayah kecamatan masing-masing di Jakarta Utara. Dan ini akan terus berkesinambungan, di mana kegiatan ini juga merupakan perintah instruksi partai yang harus kita laksanakan, bahwa PD Perjuangan memang harus hadir di tengah-tengah masyarakat, terlebih dalam membantu misi kemanusiaan. Jadi DPC Jakarta Utara, setelah hari ini kita mengadakan donor darah di pusat PMI Jakarta Utara, besok kita akan melaksanakan di masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Jakarta Utara. Saya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara sangat bangga dengan Banteng-Banteng Jakarta Utara, bahwa kita bisa membantu secara kemanusiaan melalui donor darah. Perjuangan ini bukan soal politik, kita juga harus bisa turun ke bawah, menggerakkan bagaimana PDI Perjuangan peduli kepada kemanusiaan. Politik juga soal kemanusiaan. Kalau kita nggak pernah berpihak, kalau kita nggak pernah bersama-sama untuk bergerak untuk tujuan kemanusiaan, buat apa? Tidak memberikan manfaat. Oleh karena itu, sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Ibu Megawati, saya rasa PDI Perjuangan Jakarta Utara semua bergerak hari ini dengan apa yang kita miliki, ya, dengan apa yang kita cita-citakan bersama, semuanya bisa kumpul, hampir 200 lebih, bahkan tadi pagi sampai 300 orang berkumpul untuk mendonorkan darah. Palang Merah Indonesia Jakarta Utara, saya ucapkan terima kasih. Juga merasa terbantu saya rasa di hari Minggu. Ya, kami mempunyai hari Minggu, Pak, menggerakkan seluruh kader Banteng Jakarta Utara untuk sama-sama mendonorkan darahnya bagi Jakarta. Ya, setetes darah kita menyelamatkan banyak orang. Itu aja sih, saya merasa bangga. Sekali lagi saya sangat puas dengan acara hari ini. Merdeka!
Selamat siang Pak Yudi, acaranya keren banget. Mau nanya dulu nih Pak, gimana persiapan untuk acara-acara kedepannya Pak? Iya, untuk kedepannya kita sudah agendakan bahwa pada tahun 2022 nanti awal tahun depan ini akan kita laksanakan donor darah di tiap kecamatan. Jadi nanti akan berkesinambungan, bergantian di 6 kecamatan yang ada di Jakarta Utara ini. Karena apa? Karena Jakarta Utara benar-benar membutuhkan stok darah. Jadi kita lah yang harus turun untuk melakukan itu. Dengan melihat berjalannya acara hari ini, menurut Bapak ada kesan dan pesannya nggak dari Bapak? Kesannya luar biasa, antusias dari warga masyarakat dan kader-kader partai untuk mendonorkan darahnya itu sangat luar biasa. Dengan melihat kejadian acara hari ini, berjalannya acara hari ini, menurut Bapak gimana? Ada kesan dan pesannya nggak? Ya, saya melihat antusias dari teman-teman PDI Perjuangan di Jakarta Utara untuk melaksanakan donor darah. Mudah-mudahan DPC dan Wakil Ketua Pora, Bung Yudi Martin, bisa menyelenggarakan tahun depan ini per 3 bulan sekali. Kenapa? Melihat antusias dari teman-teman PDI Perjuangan di Jakarta Utara. Selamat siang Pak Eriko. Selamat siang. Iya, saya mau nanya, kenapa Pak menurut Bapak donor darah itu penting dan kenapa kita harus melakukan secara reguler gitu Pak? Satu tetes darah menyelamatkan manusia. Satu orang menjalankan proses ini menyelamatkan 3 manusia. Ini bukan 3 karena PDI Perjuangan ya, bukan 3 karena PDI Perjuangan, tapi itu berdasarkan survei, berdasarkan penelitian yang ada di Amerika. Jadi penting sekali donor darah ini dilakukan. Tadi kalau kita lihat bahwa PMI Jakarta Utara butuh 1000 kantong minimum 1 bulan. Sedangkan PDI Perjuangan sendiri baru bisa melakukan 250 kantong per 3 bulan. Nah itu tadi saya minta pada Ketua DPC, pada Bung Irwan dan Bung Brando sebagai Sekretaris DPC untuk ini digilir ke setiap PAC. Ada 6 PAC di Jakarta Utara untuk dilakukan minimum 3 bulan sekali ya Bung Brando ya, Bung Irwan ya. Untuk minimum bisa menggait 250 orang. Betapa kebutuhan darah itu adalah menjadi penolong bagi kehidupan. Ibu Mega mengajarkan kami bahwa politik bukan sekedar kekuasaan, bukan sekedar hanya berbicara untuk menjadi kepala daerah, bukan sekedar untuk menjadi katakan anggota DPR RI, DPRD, bukan seperti itu, tapi bermanfaat bagi masyarakat. Kekuasaan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh DPC Jakarta Utara? Yang bisa dilakukan adalah ini, yang sederhana saja, melakukan donor darah. Tadi coba lihat, ada donor darah yang datang dari Jakarta Selatan, ada yang datang dari Jakarta Pusat. Saudara Ketua DPC kita bersama Sekretaris dan juga Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga. Bukankah itu yang diinginkan oleh Bung Karno untuk bergotong royong? Bukankah itu yang diajarkan beliau melalui Pancasila? Bergotong royong membantu sesama manusia. Nah itu yang selalu diingatkan oleh Ibu Megawati. Tapi kita juga jangan lupa bahwa budaya lokal, budaya setempat itu juga menjadi sangat penting. Kemarin kita melakukan kegiatan sunatan dengan juga menghadirkan budaya Betawi. Nah ini kami harapkan juga di Jakarta Utara, Bung Brando, Bung Irwan, dalam kegiatan-kegiatan apa saja, jangan lupa libatkan budaya lokal. Karena daerah Jakarta Utara ini adalah daerah di mana berkumpul semua pendatang, semua, baik yang asli maupun yang pendatang dari berbagai daerah. Nah, ini yang bisa menjadi contoh keindonesiaan yang sejati di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyambut Sumpah Pemuda, menyambut Hari Pahlawan tanggal 10 November. Merdeka! Selamat siang sahabat Banteng, saat ini kembali lagi dengan saya, Uli Rahman dari Media Center DPD PD Perjuangan DKI Jakarta. Saat ini saya sedang berada di lokasi donor darah keliling yang dilaksanakan di Dapil 6 PAC PDI Perjuangan Jakarta Timur. Saat ini untuk gabungan ini target donor darah yaitu sekitar 200 kantong. 200 kantong. Dan kebetulan jam 12 sudah terdaftar sekitar 135. Mantap. Mudah-mudahan di hari sampai jam 3 nanti mudah-mudahan 200 kantong tercapai. Mantap. Amin. Merdeka! Merdeka! Untuk mendekati anak muda atau kerap disebut generasi milenial, DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan menggelar turnamen e-sport bertajuk Banteng Selatan e-sport Turnamen. Mari kita simak tayangan berikut ini.
dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan mengadakan Banteng Selatan e-sport turnamen. Untuk yang pertama kalinya kami membuat ini secara online tanggal 28 Oktober tepat pada Hari Sumpah Pemuda diadakan finalnya. Jadi penyerahan hadiah secara offline, penyelenggaraan lombanya turnamennya secara virtual atau secara online dan streaming. Jadi tadi disampaikan juga oleh Bang Eriko Sotarduga bahwa penyelenggaraan turnamen e-sport ini rencananya akan diadakan rutin. Saya sudah menyampaikan kepada Mbak Regina untuk ini diadakan rutin, Bung Bimo, ini sebagai laporan. Untuk diadakan 3 bulan sekali. Kenapa? Kita memang harus membina, harus juga memberikan kesempatan pada generasi muda, harus memberikan juga wadah. Kita mampu, kita gotong royong. Tidak ada mau sponsor, kita yang sponsori. Kenapa? Hari ini kita baru saja melakukan penyerahan hadiah untuk pemenang Banteng e-sport turnamen yang telah kita laksanakan selama 2 minggu kemarin dengan total peserta sebanyak 365 peserta dengan jumlah 65 tim. Dari sini begitu banyak pengalaman baru yang kita rasakan karena memang Banteng e-sport turnamen ini adalah hal yang pertama kali kita lakukan di PDI Perjuangan. Semoga kedepannya harapan saya e-sport ini bisa bertumbuh dengan pesat di Indonesia karena ini merupakan salah satu hal yang baru buat generasi milenial dan Gen Z juga. Dan semua persiapan ini nggak mungkin terjadi tanpa adanya dukungan yang solid dari struktural pengurus DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan, dukungan juga dari Pak Eriko Sotarduga selaku Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga dan juga Bapak William Yani selaku Ketua DPD Bidang Pora Provinsi DKI Jakarta. Tadi juga hadir Ketua APGI atau Asosiasi Video Game Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan banyak berdiskusi dengan mereka juga dan mereka siap berkolaborasi untuk memajukan e-sport khususnya di DKI Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan turnamen-turnamen dengan games-games yang lain, jadi seperti Mobile Legends dan yang lain-lainnya. Kita perlu support dari teman-teman semuanya dan apapun hal yang positif, insya Allah PDI Perjuangan akan selalu support. Ini kegiatan memberikan semangat, memberikan harapan kepada generasi muda bahwa kalau serius dalam menjalankan apapun kegiatan itu akan berdampak yang sangat signifikan. Masa depan bangsa ini ada di tangan anak muda. Mari kaum muda, mari orang muda, manfaatkan kesempatan ini, masa depan milik Anda semua. Selamat untuk DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan yang sudah menyelenggarakan pertandingan e-sport dengan baik. Pertandingan yang baru pertama kali diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan DKI Jakarta baru pertama kali ini. Mudah-mudahan dengan acara e-sport ini ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, minimal paling tidak relasi antara peserta dengan peserta, relasi peserta dengan PDI Perjuangan, dan kami dari pengurus PDI Perjuangan mengetahui bahwa ada olahraga yang namanya e-sport. Dan kami mengucapkan selamat kepada pemenang dan tetap semangat bagi yang belum menang. Terima kasih kepada DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan dalam hal ini bidang Pora. Terima kasih, merdeka. Dengan bertema Mensana in Corpore Sano, DPC PDI Perjuangan Jakarta Barat mengadakan acara Gue Sehat untuk masyarakat. Selain untuk tujuan kesehatan, acara bersepeda ini juga hendak bermaksud mengenalkan politik hijau PDI Perjuangan. Bagaimana pentingnya mencintai lingkungan hidup? Kalau kita melihat sebenarnya Mensana in Corpore Sano itu di dalam apa? Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Memang itu logis saja. Kalau badan kita sehat, pasti pemikiran kita positif, pemikiran kita juga sehat. Nah, untuk itulah hari ini Bu Ketua beserta seluruh jajaran DPC Jakarta Barat bersama seluruh PAC ranting anak ranting Jakarta Barat melakukan kegiatan Goes Sehat untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Nah, ini yang perlu kita budayakan dan saya sudah sampaikan kepada Bu Ketua untuk ini dilakukan secara rutin ya Bu Ketua ya, karena setiap masing-masing daerah tentu mempunyai
cara budaya tersendiri untuk mengajak saudara-saudara kita untuk hidup sehat. Ya, intinya kalau Jakarta Barat kita memang gue sehat. Jadi bukan hari ini kita mengadakan, memang kita kurang lebih 2 minggu sekali selalu kumpulnya adalah di Kota Tua ini. Untuk berkeliling yang rutenya sama seperti ini kita lakukan. Karena tujuan kita, makanya kita mengambil mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Hari ini kita goes di dalam jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, tetapi di dalam kebersamaan dan kebahagiaan bersama. Kita bersukacita bareng-bareng, tertawa berbareng-bareng, joget berbareng-bareng. Kita berkomunikasi persaudaraan sebagai rasa syukur kita juga ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan satu situasi yang semakin membaik untuk DKI Jakarta. Ini juga adalah bagian dari semacam rasa syukur kita kepada Allah bahwa sudah semakin membaik, kita hampir saja kembali ke hidup normal. Kalau menurut saya ini gagasan seperti ini sangat baik ya buat kita semua, khususnya buat yang ada di sini maupun yang pengen ikut ya bisa bergabung juga, karena kan untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga saling silaturahmi, bisa saling kenal dan juga bisa menjaga kerukunan, kekompakan, kesulitan. Bahkan kita tidak memilah-milah dari mana gitu kan, kita semuanya membaur. Jadi wadah ini yang diadakan sama Ibu DPC, Ibu Farida, ini sangat baik sekali gitu kan. Dia merangkul dari semua elemen, dari semua golongan-golongan untuk ikut partisipasi. Tidak ada paksaan, apalagi harus gitu. Kegiatan ini harus rutin setiap hari Minggu. Penting sih buat kita ikutin acara ini karena bisa lebih solid lagi aja. Demikianlah kabar Banteng minggu ini. Saya Nelia pamit undur diri. Selalu jaga kesehatan dan tetap solid bergerak. Merdeka!